Kisah seorang pemuda miskin yang sangat tertarik dengan dunia mesin dan memiliki mimpi untuk menjadi orang sukses. Hingga pada akhirnya, dia menciptakan brand yang sangat terkenal di dunia yang bernama Honda. Dan inilah kisah perjalanan hidup Soichiro Honda. Soichiro Honda dilahirkan di Hamamatsu, Shizuoka, Jepang pada tanggal 17 November 1906. Dia berasal dari keluarga miskin. Ayahnya bernama Gihei Honda yang bekerja sebagai pandai besi, serta beliau juga memiliki sebuah bengkel sepeda sederhana di Hamamatsu. Semasa kecil, Honda sering menghabiskan waktunya membantu ayahnya di bengkel. Di sekolah, Honda bukanlah termasuk anak yang pandai. Dia selalu mendapatkan nilai hasil ulangan yang tidak bagus, sehingga dia hanya melanjutkan sekolah sampai jenjang menengah. Walaupun demikian, Honda memiliki cita-cita dan mimpi yang sangat tinggi. Selain itu, Honda juga antusias mempelajari tentang permesinan. Minatnya pada mesin begitu besar, dia sering mengayuh sepedanya sejauh 16 km hanya untuk melihat pesawat terbang. Saat dalam perjalanan untuk melihat pesawat terbang, di jalan Honda melihat mobil yang melintas. Hal tersebut langsung mencuri perhatian Honda. Dia lalu mengejar mobil itu dan ketika mobil itu berhenti, Honda langsung memperhatikan mobil dengan seksama. Dia juga memegangi mobil itu hingga membuat pemilik mobil memarahi Honda karena dia khawatir Honda akan merusak mobilnya. Ketertarikan Honda pada mesin juga membuat dia rela berdiri berjam-jam melihat cara kerja mesin penggilingan padi yang berada tak jauh dari rumahnya. Kemudian saat berumur 12 tahun, Honda telah berhasil menciptakan karyanya yang pertama, yaitu sepeda angin dengan rem kaki. Selanjutnya, pada saat Honda berumur 16 tahun, dia ingin mendalami tentang mesin mobil. Pada awalnya, sang ayah tak begitu mendukung keinginannya, mengingat mereka bukan dari keluarga berada, tapi akhirnya ayah Honda memahami ambisi anaknya, lalu dia mengenalkan Honda kepada seorang teman di Tokyo bernama Kashiwabara, seorang direktur bengkel mobil bernama Heart Sokai Company. Akhirnya, pada bulan Maret 1922, Honda diantar oleh ayahnya ke Tokyo untuk bekerja di sana. Namun di sana dia bukan bekerja sebagai teknisi atau yang berhubungan dengan mesin, melainkan dipekerjakan sebagai cleaning service serta mengasuh bayi sang owner Heart Sokai. Karena rasa ingin tahu yang begitu kuat tentang mobil, Honda mencuri-curi waktu pada saat bengkel tutup untuk sekedar melihat dan menganalisa mesin mobil. Apalagi dia menemukan sebuah buku yang berjudul Sistem Pembakaran Dalam di sebuah perpustakaan. Dia sangat tertarik dengan buku itu, bahkan dia rela menyisihkan uang gajinya hanya untuk menyewa buku tersebut. Pada suatu hari, ketika Honda sedang mengepel lantai, dia diajak majikannya untuk membantu di bengkel karena hari itu bengkel sedang sibuk. Pada kesempatan itulah dia menunjukkan kemampuannya membetulkan mesin mobil Ford Model T yang dikeluarkan pada tahun 1908. Berbekal ilmu dari buku yang dia baca, serta dengan melihat cara montir memperbaiki mobil yang dia lakukan sambil dia lihat, akhirnya dia berhasil membuat takjub para teknisi lain. Berkat kemampuannya dalam memperbaiki mobil, pada usia yang ke-18 tahun, dia diutus oleh sang owner ke kota Morioka untuk membetulkan mesin mobil. Karena masih muda, sampai-sampai penjemput keheranan. Tuan bengkel Heart Sokai Company-nya sedang ke toilet. Tanya salah satu dari dua orang penjemput karena sangat tidak percaya yang dia jemput hanyalah anak muda berumur belasan tahun. "Sayalah yang Anda maksud, terima kasih sudah menjemput saya," jawab Honda dengan santai. Ketakjuban para teknisi tidak sampai di situ. Saat dia membongkar mobil pun, banyak yang tak percaya dia bisa memasangnya kembali. Tapi ternyata dia berhasil membetulkan mobil tersebut. Berbagai prestasi yang dia peroleh tersebut mengantarkan Honda ke karir yang lebih tinggi. Pada usia 22 tahun, dia sudah menjadi kepala bengkel Heart Sokai Company dan dipercaya untuk membuka cabang di kota Hamamatsu, tempat di mana dia berasal. Tanpa banyak berpikir lagi, tawaran itu dia terima dengan senang hati. Pada tahun 1928, Honda menjadi kepala bengkel Heart Sokai Company cabang Hamamatsu. Awalnya bengkel tersebut hanya mempunyai 1 orang karyawan, tapi setelah 3 tahun berdiri, sudah mempunyai sekitar 50 orang karyawan. Selama kurun waktu tersebut, masalah perbaikan mobil diserahkan kepada anak buahnya yang terlebih dahulu diberikan pengetahuan tentang mesin. Sedangkan Honda hanya memeriksa hasil kerja anak buahnya dan lebih berkonsentrasi pada peningkatan kreativitas dan pengetahuannya dalam bidang mesin.
Sebagai kepala bengkel, dia terkenal galak dan keras dengan disiplin yang tinggi. Dia tak segan untuk memukul kepala anak buahnya dengan obeng atau kunci pas. Sehingga karyawannya ada yang berhenti bekerja dan ada juga yang masih bertahan. Dan biasanya orang-orang yang bertahan adalah orang-orang yang menjadi teknisi handal. Pada kurun waktu 3 tahun, Honda membuat velg mobil yang terbuat dari besi. Pada masa itu, velg mobil terbuat dari kayu, sehingga jika digunakan dalam waktu yang cukup lama, poros velg tersebut akan longgar. Pada tahun 1933, ternyata Honda sudah mulai membuat mobil balap dengan tangannya sendiri yang dinamakan dengan Curtiss. Nama Curtiss diambil dari nama mesin yang dia gunakan, mesin pesawat jenis Curtiss A1. Dengan mobil buatannya, dia pernah menjuarai balapan tetapi hanya sebagai navigator, bukan sebagai pembalap. Di tahun yang sama, Honda menikah dengan Sachi, seorang wanita berpendidikan. Kehadiran Sachi yang berpendidikan bagi Honda yang tidak menjalani pendidikan formal memberikan dampak yang sangat besar bagi Hard Sokai Company-nya. Sachi tidak hanya berperan sebagai istri, tapi juga guru yang mengajarkan tata krama dan ilmu-ilmu dasar. Tapi yang paling besar pengaruhnya untuk Honda adalah bagaimana Sachi mengerti tentang minat Honda pada bidang teknik. Pada tahun 1934, Honda berencana membuat mobil sendiri. Dia memulai rencana itu dengan membuat salah satu komponen mobil, yaitu ring piston. Di tahun 1935, Honda memutuskan keluar dari Hard Sokai Company. Lalu Honda mulai memproduksi ring piston sendiri, namun ring piston buatan Honda selalu gagal karena dia sama sekali tak mengerti masalah pencampuran logam. Setelah sedikit berhasil, Honda kemudian menawarkan hasil karyanya ke Toyota, namun ditolak oleh Toyota karena ring buatannya kurang lentur. Honda pun sempat drop karena penolakan itu, karena itu harapan satu-satunya dalam memasarkan produknya. 2 bulan Honda terpuruk, bahkan sempat sakit keras. Teman-temannya menyayangkan sikap Honda yang buru-buru keluar dari Hard Sokai, bahkan tak sedikit pula yang mencibir keputusannya tersebut. Di tengah keterpurukannya yang dialaminya, untungnya dia mempunyai istri yang baik dan setia merawatnya. Kemudian dia bisa bangkit lagi. Akhirnya dia kembali melanjutkan sekolah hingga kuliah di Universitas Hamamatsu jurusan teknik mesin, dan diberitahu bahwa ada campuran lain yang diperlukan untuk membuat ring piston, diantaranya silikon. Namun dia tak bertahan lama karena dia hanya mau mengikuti kuliah praktik saja, terutama pembuatan piston, dan tak mau mengikuti perkuliahan teori. Oleh karena itu, dia dikeluarkan dari kampus. Berbekal sedikit ilmu dari kampus, Honda kemudian melanjutkan eksperimennya membuat ring piston yang lebih kokoh dan lentur. Akhirnya 2 tahun kemudian, tepatnya tanggal 20 November 1937, ring piston berhasil dibuatnya. Pada tahun 1938, dia mendirikan pabrik pembuatan ring piston pertama di Tokai Seiki. Bengkel yang dia dirikan akhirnya berproduksi secara resmi pada tahun 1941 setelah ada investor dari Toyota. Ternyata keberuntungan belum di pihaknya, pabrik yang didirikannya terbakar 2 kali karena terkena perang. Honda tidak patah semangat. Dengan sisa-sisa bahan yang ada, Honda kemudian mendirikan pabriknya lagi. Lagi-lagi musibah datang, gempa bumi dahsyat mengguncang Jepang, dan pabriknya kembali hancur lebur. Akhirnya Honda memutuskan menjual pabrik pistonnya ke Toyota. Pada tahun 1945, tepatnya setelah Perang Dunia Kedua, Jepang menjadi negara rendah karena kalah perang setelah Amerika menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Pada tahun 1947, Jepang mengakhiri perangnya. Saat itu, kondisi perekonomian Jepang hancur lebur. Jepang mengalami krisis. Pada masa itu, Honda juga ikut terdampak krisis ekonomi yang melanda Jepang. Tapi Honda tak mau menyerah. Dengan semangat yang dia miliki, lalu dia membaca peluang untuk pasar pasca perang. Kemudian dia mendirikan usaha konveksi, karena selain makanan, pakaian juga kebutuhan primer manusia. Namun hasilnya sama, Honda kembali mendapat kegagalan karena dia tak memiliki pengalaman pada urusan kain. Usahanya kembali lesu, banyak kain yang dia buat robek, sehingga produksinya tak laku di pasaran. Hal tersebut kembali membuat Honda drop, sehingga dia sempat putus asa. Hari-harinya dia habiskan untuk bermain suling. Ketika dia sedang berjalan-jalan untuk menikmati suasana sore hari, dia kemudian menemukan motor generator bekas yang digunakan tentara Jepang untuk menghidupkan radio saat Perang Dunia Kedua. Kemudian Honda memutuskan membawa pulang alat tersebut. Selanjutnya Honda mencoba memodifikasi generator tersebut menjadi sebuah mesin yang dipasangkan pada sepeda, sehingga terciptalah sepeda motor.
Dengan prestasi tersebut, Honda terus mengembangkan mesin sepeda motor dan berhasil menciptakan sepeda motor yang dinamakan Honda Tipe A. Selanjutnya, Honda berusaha mencari modal untuk membuat pabrik sepeda motor, namun dia kesulitan mencari investor karena Jepang masih dalam kondisi krisis pada waktu itu. Sehingga Honda meminjam modal pada ayahnya lalu merelakan menjual sawahnya untuk modal sang anak. Akhirnya pada tanggal 24 September 1948, berdirilah perusahaan Honda Motor Company. Sejak itu, produk Honda laku keras di pasaran. Karena permasalahan perusahaan semakin kompleks, perusahaan Honda pun menemui masalah. Sang owner merupakan orang yang cerdas dan ulet serta kreatif. Tapi dia tak mengerti manajemen perusahaan. Oleh karena itu, Honda merekrut seorang marketer hebat bernama Fujisawa. Kehadiran Fujisawa membuat perubahan besar terhadap perusahaan bernama Honda. Hanya dalam waktu 5 tahun, Honda telah memiliki 5 pabrik yang memproduksi sepeda motor. Perpaduan sang owner dan Fujisawa membawa Honda terus berinovasi sampai pada tahun 1958, Honda berhasil membuat motor bebek pertama dengan nama Super Cup. Produk itu sangat laris hingga mendunia. Selanjutnya, pada tahun 1962, Honda mulai memproduksi mobil dengan mobil pertamanya bernama Honda N360. Tak puas dengan itu, perusahaan Honda terus melakukan inovasi dan ekspansi bisnis dengan memproduksi berbagai jenis motor, mobil, mesin kapal, generator listrik, alat pemotong rumput, robot, hingga jet pribadi. Kemudian Honda meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 1991 pada usia 85 tahun akibat penyakit liver. Di akhir hidupnya, Honda mewariskan pada penerus Honda Motor Company berupa filosofi yang dikenal sebagai The Power of Dream. Itulah kisah seorang pemuda miskin yang berhasil menciptakan brand sampai dikenal ke seluruh penjuru dunia. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah perjalanan hidup tokoh inspiratif berikutnya.